pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pernah nggak sih kalian ngeliat seseorang dihina di sosial media cuma karena penampilannya? Atau mungkin kalian pernah lihat di kolom komentar yang isinya itu ejekan, cemoohan, bahkan kata-kata kasar. Yang lebih bikin mengejutkan lagi itu, kadang orang yang ngelakuin itu nanggepinnya cuma sebagai bercandaan. Padahal bagi korban, satu komentar yang dianggap candaan itu bisa jadi alasan kenapa mereka kehilangan kepercayaan diri, terus juga takut bergaul, bahkan mereka sampai kena gangguan mental. Terus habis itu muncul pertanyaan, di tengah kemajuan teknologi dan sosial media saat ini, apakah kita mulai kehilangan etika? Dan jika iya, apa yang bisa jadi pedoman buat kita? Dan jawabannya adalah Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu Pancasila. Sebagai sistem etika dalam menyikapi fenomena bullying dan cyberbullying. Kami memilih tema ini karena kasus bullying bukan lagi masalah yang jauh dari kehidupan kita. Fenomena ini dapat terjadi di sekolah, kampus, lingkungan pertemanan, bahkan melalui layar ponsel yang kita gunakan setiap hari. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak di era digital. Ketika mendengar kata Pancasila, mungkin yang langsung teringat adalah 5 sila yang sejak kecil kita hafalkan. Namun, sebenarnya Pancasila bukan hanya untuk dihafal saat upacara atau ujian. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila mengajarkan bagaimana kita harus bersikap terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia, terhadap sesama bangsa, dan lingkungan sekitar. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan etika? Etika adalah pedoman yang membantu kita menentukan apakah suatu tindakan itu baik atau buruk, pantas atau tidak pantas. Nah, ketika Pancasila dijadikan sebagai sistem etika, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam setiap perilaku dan keputusan yang kita ambil. Dengan kata lain, sebelum bertindak, kita seharusnya bertanya kepada diri kita, apakah tindakan ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jika pertanyaan sederhana itu selalu digunakan, mungkin banyak konflik sosial yang dapat dicegah. Saat ini kita hidup di era yang serba cepat. Dalam hitungan detik, kita bisa mengirim pesan ke seluruh dunia. Dalam beberapa menit, sebuah video bisa ditonton jutaan orang. Namun, sayangnya, perkembangan teknologi tidak selalu diikuti oleh perkembangan etika. Semakin mudah seseorang berkomentar, semakin mudah pula seseorang menyakiti orang lain. Banyak orang merasa berani menghina karena bersembunyi di balik layar. Banyak orang merasa bebas berkata kasar karena tidak melihat langsung ekspresi korbannya. Akibatnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi justru sering berubah menjadi tempat penyebaran kebencian. Disinilah Pancasila dibutuhkan. Bukan hanya sebagai simbol negara, tetapi sebagai kompas moral yang membantu kita tetap menjadi manusia yang beradab. Sila. Bayangkan Pancasila seperti sebuah rumah. Kelima silanya saling melengkapi dan membentuk fondasi kehidupan bermasyarakat. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus dilandasi dengan nilai moral dan iman. Jika kita benar-benar menghayati sila pertama, tentu kita tidak akan dengan sengaja menyakiti orang lain demi hiburan atau kesenangan pribadi. Karena setiap agama mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini itu ngajarin bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Gak peduli gimana penampilannya, latar belakangnya, juga kekurangannya. Setiap orang berhak dihormati. Sila kedua ngajak kita untuk memiliki rasa empati. Bukan hanya melihat seseorang dengan mata, tapi juga memahami perasaannya dengan hati. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan tidak hanya berbicara tentang bangsa. Persatuan juga dimulai dari lingkungan kecil seperti keluarga, kelas, dan kampus. Ketika kita saling menghargai, maka persatuan akan tumbuh. Namun, ketika kita saling menghina dan merendahkan, maka perpecahan akan muncul.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengajarkan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi cara menyampaikan pendapat juga penting. Kritik boleh diberikan, masukan boleh disampaikan, namun semuanya harus dilakukan dengan cara yang santun dan bijaksana. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengingatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk merasa aman, dihargai, dan diterima di lingkungan sosialnya. Sekarang kita lihat sebuah kasus yang sering terjadi. Bayangkan, ada seorang mahasiswi yang baru saja selesai melakukan presentasi di kelas. Ia merasa gugup, suaranya sedikit bergemetar, dan beberapa kali salah mengucapkan kata. Presentasi itu kemudian direkam dan diunggah ke sosial media. Awalnya bisa saja, namun beberapa jam kemudian mulai muncul komentar-komentar seperti, kok ngomongnya kayak gitu, malu-maluin banget. Lalu berkomentar tersebut terus bertambah. Ada yang membagikan video ulang videonya untuk ditertawakan. Ada pula yang ikut menghina hanya karena melihat orang lain melakukan hal yang sama. Yang menyedihkannya, mungkin setiap pelaku tidak mengenal satu sama lain. Mereka hanya ikut-ikutan, tetapi bagi korban, hal tersebut mungkin menjadi beban yang sangat berat. Ia mulai kehilangan kepercayaan diri, takut berbicara di depan umum, bahkan enggan melakukan kegiatan perkuliahan di kampus. Ini yang disebut sebagai cyberbullying. Dan inilah contoh nyata ketika kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan etika. Kalau kita lihat kasus ini melalui sudut pandang Pancasila, maka hampir semua sila pada Pancasila itu telah dilanggar. Kalau dari sila kedua, sudah dilanggar karena korban tidak diperlakukan secara manusiawi. Sila ketiga dilanggar karena tindakan tersebut menciptakan perpecahan dan lingkungan yang tidak nyaman. Kalau dari sila keempat dilanggar karena kritik disampaikan dalam bentuk penghinaan, bukan melalui cara yang bijaksana. Dan yang terakhir, sila kelima dilanggar karena korban kehilangan haknya untuk merasa aman dan dihargai. Artinya, cyberbullying bukan sekedar masalah komunikasi. Cyberbullying adalah bentuk kegagalan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Teman-teman yang kami hormati, pada akhirnya tantangan terbesar di era digital bukanlah bagaimana menggunakan teknologi, tetapi bagaimana tetap menjadi manusia yang beretika saat menggunakan teknologi. Karena teknologi bisa membuat kita terhubung dengan banyak orang, namun hanya etika yang bisa membuat hubungan itu tetap manusiawi. Oleh karena itu, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman dalam setiap ucapan, komentar, dan tindakan yang kita lakukan. Karena satu kalimat yang kita tulis bisa menjadi penyemangat bagi seseorang, tetapi satu kalimat yang sama juga bisa menjadi luka yang sulit dilupakan. Media sosial memberi kita kebebasan untuk berbicara, namun Pancasila mengajarkan kita bagaimana cara berbicara dengan benar. Terima kasih dari kelompok kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.